Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat dipertemukan kembali dalam kegiatan diskusi dan presentasi kelompok 5 kali ini. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kelak di yaumul qiyamah kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang definisi dan jenis paragraf. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada Bagas Prayogo, yang kedua ada Puan Pranoto, yang ketiga ada Anju Redemtusinurat, yang keempat ada Nunu Ibnu Abiyoga, yang kelima ada Siti Maryam Juwardani, yang keenam ada Nurul Hikmah Utami, yang ketujuh ada Sri Nurhayati, yang kedelapan ada Adelia Kotrunade, yang kesembilan saya sendiri Alvina Fazul Hikmah. Baik, langsung saja kita mulai presentasi kelompok 5 kali ini. Untuk selanjutnya, materi akan disampaikan oleh teman saya. Kepada teman saya persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang definisi dan jenis penalaran paragraf. Sebelum masuk ke definisi penalaran paragraf deduktif, saya akan menjelaskan dulu apa itu penalaran. Penalaran adalah proses berpikir yang bertolak dari pengamatan indera yang menghasilkan sejumlah konsep dan pengertian, dan akan terbentuk proposisi yang sejenis berdasarkan sejumlah proposisi yang diketahui atau dianggap benar. Lalu orang menyimpulkan sebuah proposisi baru yang sebelumnya tidak diketahui. Proses inilah yang disebut menalar. Nah, ada dua jenis metode dalam menalar, yaitu deduktif dan induktif. Yang pertama, penalaran paragraf deduktif, yaitu proses penalaran untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku khusus berdasarkan atas fakta-fakta yang bersifat umum. Paragraf deduktif adalah sebuah paragraf yang gagasan atau ide utamanya berada pada awal atau baris pertama dari sebuah paragraf. Jadi, diawali dengan pernyataan yang bersifat umum, lalu kalimat selanjutnya baru penjelasan dari si pernyataan umum itu, atau bisa kita sebut penjelasan khusus. Nah, penalaran deduktif juga ada macam-macamnya nih. Yang pertama itu silogisme. Silogisme adalah suatu proses penarikan kesimpulan secara deduktif. Silogisme disusun dari dua proposisi atau pernyataan dan sebuah konklusi atau kesimpulan, dengan fakta lain bahwa silogisme adalah rangkaian 3 buah pendapat yang terdiri dari 2 pendapat dan 1 kesimpulan. Jadi 2 pendapat tadi ditarik menjadi sebuah kesimpulan. Yang kedua ada entimen. Entimen adalah penalaran deduksi secara langsung, dan dapat dikatakan pula silogisme premisnya dihilangkan atau tidak diucapkan karena sudah sama-sama diketahui. Baik, kita lanjut ke ciri-ciri paragraf berpola deduktif. Jadi ada 3 ciri. Yang pertama itu letak kalimat utama di awal paragraf. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi di definisi, kalimat utamanya itu di awal paragraf. Lalu ciri-ciri kedua yaitu diawali dengan pernyataan umum disusul dengan penjelasan khusus. Yang ketiga diakhiri dengan penjelasan. Nah, di sini ada contoh paragraf deduktif. Yang bercetak tebal itu adalah pernyataan umum. Social distancing menjadi solusi dari pemerintah dalam mengatasi masalah pandemi yang saat ini terjadi. Jadi, itulah pernyataan umumnya. Lalu kalimat-kalimat selanjutnya itu adalah penjelasan khusus. Bisa dibaca mungkin. Oke, segitu aja. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Penalaran paragraf induktif. Penalaran induktif adalah suatu proses berpikir yang berpangkal dari hal-hal khusus dan menghasilkan kesimpulan yang bersifat umum. Adapun macam-macam penalaran induktif. Yang pertama, generalisasi, yaitu proses penalaran yang bertolak dari sejumlah gejala atau peristiwa yang serupa untuk menarik kesimpulan mengenai semua atau sebagian gejala atau peristiwa tersebut. Yang kedua, analogi. Analogi ialah proses penalaran yang bertolak dari dugaan, peristiwa, atau gejala khusus yang satu dengan lainnya memiliki kesamaan. Yang ketiga, sebab akibat.
Berdasarkan hukum kausalitas, semua kejadian yang ada di dunia ini terjadi berdasarkan hubungan sebab akibat. Ciri-ciri paragraf berpola induktif. Yang pertama, diawali dengan penjelasan khusus dan diakhiri dengan pernyataan umum. Yang kedua, kalimat utama terletak di akhir paragraf. Yang ketiga, memiliki pola khusus, umum. Berikut contoh paragraf induktif. Virus COVID-19 dapat masuk ke dalam tubuh manusia kapan saja. Contohnya ketika membeli barang di pasar. Tentu saja barang tersebut telah tersentuh oleh tangan siapa saja dan bisa jadi salah satu tangan tersebut membawa virus COVID-19. Tangan adalah anggota tubuh yang paling sering melakukan interaksi dengan orang lain atau benda sekitar. Oleh karena itu, sangat penting untuk selalu menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan menggunakan sabun atau selalu gunakan hand sanitizer sebelum dan sesudah beraktivitas. Paragraf deskripsi. Menurut KPPI, deskripsi adalah pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Pemaparan atau penggambaran tersebut bisa saja untuk benda, tempat, suasana, dan sebagainya. Dalam pemaparan atau menjelaskan sesuatu, tentu harus memperhatikan hal-hal detail agar menjadi sebuah teks atau cerita yang enak dibaca serta mudah dipahami. Ciri-ciri teks deskripsi. 1. Paragraf deskripsi menjelaskan atau menggambarkan benda atau suasana. 2. Penggambaran yang dilakukan dengan melibatkan panca indera. 3. Menjelaskan ciri-ciri fisik objek seperti bentuk ukuran, warna, atau suatu objek dengan rinci. 4. Pembaca dapat ikut mendengar, melihat, atau merasakan objek yang sedang dideskripsikan oleh penulis. 5. Memberikan gambaran tentang suatu benda. Jenis-jenis deskripsi. 1. Teks paragraf deskripsi subjektif, menggambarkan tentang objeknya menurut kesan yang dimiliki penulis. 2. Teks paragraf sparsial, penggambarannya hanya berupa tempat, benda, atau ruang. 3. Teks paragraf objektif, menggambarkan apa adanya dengan menurut keadaan objek yang sebenarnya, tanpa ada rekayasa atau penambahan opini dari penulis. Struktur teks deskripsi. 1. Identifikasi atau pernyataan umum, yang berisikan gambaran umum sebuah objek. 2. Klasifikasi. Penulis mulai menyusun kalimat dalam sebuah kelompok yang memiliki aturan dan sesuai dengan kaidah serta standar yang telah ditetapkan. 3. Deskripsi. Pada bagian ini, penulis mulai membuat gambaran-gambaran atau bagian-bagian yang akan dibahas dalam teks tersebut. Paragraf narasi. Definisi teks narasi adalah jenis pola pengembangan paragraf yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian dengan detail. Teks ini biasa didasarkan pada kejadian yang benar terjadi di dunia nyata atau berupa imajinasi semata. Tujuan teks narasi adalah untuk menghibur pembaca dengan alur cerita yang menarik. Contoh teks narasi antara lain adalah novel, dongeng, fabel, cerpen, dan teks drama. Yang kedua yaitu ciri-ciri teks narasi. Pertama, berisi peristiwa baik nyata, imajinasi, maupun gabungan dari keduanya. Kedua, terdiri atas beberapa paragraf. Tiap-tiap paragraf menceritakan suatu peristiwa dengan alur yang menarik. 3. Disusun secara kronologis atau patuh pada urutan waktu. 4. Terdapat konflik yang menarik. 5. Mengandung amanat untuk pembacanya. Lanjut untuk struktur teks narasi. Yang pertama ada orientasi. Pada bagian ini penulis mengungkapkan tokoh dan hubungan antar tokoh pada cerita. Selain itu disajikan juga adegan-adegan untuk mengenalkan alur pembaca. Yang kedua yaitu komplikasi. Pada bagian komplikasi penulis mulai mengenalkan konflik pada pembaca. Kemudian konflik ini berkembang menjadi klimaks dan menegangkan. Yang ketiga yaitu konflik. Konflik yang terjadi di bagian komplikasi akan perlahan diselesaikan di bagian ini. Penulis akan menyajikan jalan keluar dari permasalahan yang ada dan konflik pun akan terselesaikan. Yang terakhir yaitu koda. Koda adalah bagian pada teks narasi yang menjanjikan akhir dari cerita. Di bagian ini penulis akan menentukan akhir atau ending dari ceritanya akan seperti apa. Cerita dapat berakhir bahagia, sedih, dan menggantung. Paragraf eksplanasi.
Teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan suatu proses tentang asal-usul, proses atau perkembangan suatu fenomena, mungkin berupa peristiwa alam, sosial, ataupun budaya. Menurut Anderson, teks eksplanasi adalah bentuk teks yang menyajikan serangkaian peristiwa. Tujuan dari teks eksplanasi adalah untuk memberitahukan setiap langkah proses, bagaimana, dan memberikan alasan mengapa. Ciri-ciri teks eksplanasi: pertama, informasi yang dimuat berdasarkan fakta. 2. Hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. 3. Sifatnya informatif dan netral, serta tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. 4. Biasanya memuat petunjuk keterangan waktu, petunjuk keterangan cara, dan konjungsi kronologis. 5. Disampaikan dengan gaya yang lugas dan menggunakan bahasa baku. Struktur teks eksplanasi. 1. Identifikasi fenomena, yaitu bagian yang akan mengungkapkan sesuatu yang akan diterangkan. Hal ini dapat terkait dengan peristiwa alam, sosial, budaya, atau peristiwa lainnya. 2. Menggambarkan rangkaian kejadian, yaitu bagian yang memperinci proses berlangsungnya suatu kejadian berkaitan dengan fenomena yang diterangkan. Bagian ini merupakan suatu uraian sebagai jawaban atas pertanyaan bagaimana dan mengapa. 3. Ulasan, berupa komentar, penilaian, ataupun simpulan atas kejadian yang telah dipaparkan sebelumnya. Paragraf argumentasi. Definisi: argumentasi adalah salah satu bentuk penulisan paragraf atau pendapat dalam sebuah kalimat yang menerangkan sebuah penjelasan, alasan, pembuktian, pro dan kontra yang disertai alasan-alasan objektif, fakta, aktual, nyata, valid, dan kuat terhadap paragrafnya yang bertujuan untuk meyakini si pembaca agar merasa simpati, berpendapat yang sama dengan si pembaca, dan terpengaruhi. Ciri-ciri teks argumentasi: 1. Berisikan ide-ide, gagasan, pandangan, atau pendapat seorang mengenai suatu masalah. 2. Berisikan data-data valid, resmi, fakta, faktual, objektif, atau riset seorang ilmuwan guna memperkuat argumen yang diutamakan sehingga pembaca merasa yakin dengan argumen tersebut. 3. Merumuskan sebuah permasalahan dengan cara kritis, analis, logis, dan analog. 4. Ditutup dengan pembahasan secara universal atau sebuah kesimpulan menyeluruh mengenai suatu permasalahan dan solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Yang selanjutnya adalah paragraf persuasi. Definisi: teks persuasif atau persuasi adalah teks yang menyajikan bacaan yang bersifat membujuk, menyuruh, ataupun mengajak pembaca untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu seperti yang diinginkan oleh penulis. Dengan kata lain, teks persuasif berusaha menyampaikan maksud tertentu kepada pembaca agar dapat melaksanakan ataupun menerima apa yang menjadi gagasan penulis atas suatu pendapat atau pandangan tertentu. Ciri-ciri teks persuasif: yang pertama, disusun dengan kalimat-kalimat yang mengandung fakta. Yang kedua, berisi makna yang bersifat mendorong dan mempengaruhi terhadap suatu hal kepada pembaca. Yang ketiga, bahasa yang digunakan dalam teks persuasif bersifat provokatif. Yang keempat, penjelasan yang disampaikan dikemas semenarik mungkin. Yang kelima, berusaha untuk menghasilkan kesepakatan atau penyesuaian terhadap pandangan penulis yang menghasilkan kepercayaan penulis dengan pembaca. Selanjutnya, struktur teks persuasi. Yang pertama, pengenalan isu. Bagian ini berisi pengantar atau penyampaian atas isu dan permasalahan yang diangkat dan menjadi dasar tulisan yang akan dikembangkan pada paragraf-paragraf selanjutnya. Yang kedua, rangkaian argumen. Bagian ini menyajikan sejumlah pendapat dan fakta yang bertujuan untuk memperkuat berbagai argumen atas isu yang diangkat dan yang dipaparkan pada bagian sebelumnya. Yang ketiga, pernyataan ajakan. Bagian ini adalah inti teks persuasi yang di dalamnya terdapat dorongan yang disampaikan secara tersirat ataupun tersurat kepada pembaca atau pendengar untuk melakukan sesuatu. Yang keempat, sekaligus struktur teks persuasi yang terakhir, yaitu penegasan kembali. Bagian ini menyatakan kembali hal-hal yang sebelumnya sudah disampaikan. Pada umumnya, bagian ini ditandai dengan kata-kata penutup seperti, dengan demikian, demikianlah, oleh karena itu,
dan sebagainya. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.